Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman yang menonton video presentasi saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang Renaissance Furniture. Nah, kita akan mengetahui sedikit tentang ini, jadi langsung aja cek bisa. Oke, jadi pertama-tama kita masuk ke sejarah Renaissance. Jadi Renaissance ini adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Jadi istilah Renaissance ini berasal dari Latin, dari bahasa Latin, Renaissance yang terdiri dari dua kata, yakni re berarti kembali dan naître berarti lahir. Secara garis besar, ciri utama dari Renaissance adalah humanisme, yaitu memanusiakan manusia. Eksperisme yang berarti kebebasan, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan rasionalisme, yakni kebebasan dalam mengembangkan pikiran. Untuk berikutnya adalah Renaissance Furniture Italia. Jadi pada awal Renaissance mereka mengembangkan furnitur dengan gaya yang dibedakan oleh tipe nasionalnya. Tetapi pada umumnya kayu ek atau kenari yang kaya ukiran, struktur masif dan megah dan klasik dalam motif dekorasi. Jadi dan mereka menggunakan kayu ek untuk ukiran karena strukturnya masih masif dan megah dan klasik dalam motif dekorasi. Jadi dalam motif dekorasi itu sangat klasik kalau menggunakan kayu ek. Terus gaya furnitur Italia memiliki karakter senioral dan megah, bukan karakter domestik. Garis dan proporsi dalam detail klasik Florence sebagai pemimpin tanpa mengabaikan detail ornamen, serta furnitur Venesia bahkan lebih rumit. Untuk berikutnya kita akan masuk ke jadi kita akan masuk ke ukiran perabotan Renaissance. Jadi ukiran adalah ornamen utama dalam furnitur Renaissance Italia. Pembuatan kabinet sebagian menggunakan pohon ek yang merupakan kayu biasa pada periode gotik. Jadi mereka itu menggunakan pohon ek. Pohon ek itu mereka bilang merupakan kayu biasa pada periode gotik. Dan mulai menggunakan kenari, kastanye, dan kayu lainnya yang lebih cocok untuk dijadikan ukiran halus dan detail. Jadi gotik Italia yang unik sudah siap berdampingan dengan elemen Renaissance sejak abad ke-14. Gaya dekoratif Italia agak tertinggal di belakang arsitekturnya. Dan detail gotik bertahan kurang lebih sampai kebangkitan klasik sejati pada abad ke-16. Oke, berikutnya adalah kabinet Renaissance. Jadi kabinet adalah salah satu bagian terpenting dari perabotan Renaissance Italia. Itu dengan karakter arsitekturnya yang megah, kadang-kadang monumental juga. Jadi itu kayak diukir dan bertatakan. Ada banyak kursi Renaissance di Italia baik dengan sandaran tinggi atau kursi Savonarola. Kursi bersandaran tinggi adalah keagungan negara yang diukir dengan indah dan berbentuk tegak lurus dengan kursi persegi. Untuk membuatnya lebih nyaman, bantal dari kulit sutra atau beledru digunakan. Jadi mereka menggunakan bantal dari kulit, terus dari sutra atau beledru. Itu yang digunakan. Kayu yang digunakan adalah kayu ek ataupun walnut. Jadi yang tadi seperti saya bilang mereka menggunakan kayu walnut atau kayu ek dengan bantal dari kulit sutra atau beledru. Mungkin gitu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke untuk berikutnya kita masuk ke kursi Renaissance. Jadi kursi ini karena lebih kecil, lebih nyaman seperti gambar di samping ini. Jadi kursi ini memiliki bentuk X, itu terinspirasi dari Romawi. Seringkali dibuat menjadi kursi lipat. Jadi sangat berguna bagi orang-orang yang berpergian dengan pangkat tinggi atau orang-orang yang berpangkat tinggi itu sedang berpergian, mereka membawa kursi ini. Sebagian besar itu terbuat dari kenari Italia. Ini kursinya diukir, terkadang disepuh.
Terus bagian belakang terbuat dari kulit yang diregangkan atau beledu. Sedangkan tempat duduknya dapat dibuat dengan cara yang sama atau dari kayu dengan bantalan di atasnya. Oke, kita masuk ke berikutnya, Renaissance Custom. Jadi meja furnitur Renaissance Italia lebih elegan. Itu berbentuk persegi panjang atau didukung konsol berbentuk ukiran padat. Jadi papan kayu tebal dihiasi dengan tatakan dan penyukuhan atau lempengan marmer. Jadi perabotan ini yang umumnya adalah peti yang diukir, dicat atau disepuh. Ini memiliki bentuk atau semua sisi itu tegak lurus. Jadi model dekoratif zaman kuno adalah salah satu fitur furnitur Renaissance Prancis di bawah pengaruh seniman Italia. Mebel dalam masa Renaissance. Jadi beberapa ciri yang bisa kita temukan pada kursi periode Renaissance itu, yang pertama itu lengan kursi, itu ujungnya itu berbentuk lekung atau berukir. Jadi setiap kursi seperti gambar di sampingnya, ujungnya kan lengkung ke bawah gini. Nah, terus yang kedua, hiasan yang sering kali digunakan itu tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, proporsi tubuh manusia mulai dipertimbangkan. Jadi udah ada pertimbangan tentang ergonomi. Terus yang keempat, mulai menggunakan bahan pendukung lain seperti kain dan lain-lain. Dulunya kulit, sekarang udah menggunakan kain dan lain-lain. Mulai menggunakan presentasi gambar perspektif juga, itu untuk yang kelima. Nah, jadi inovasi bentuk yang mulai melapisi kursi dengan kain dan lain-lain ini, dan sampai sekarang hal ini digunakan untuk menambah nilai keindahan sebuah kursi. Jadi sampai saat ini masih digunakan inovasi tersebut, itu masih digunakan sampai saat ini untuk memperindah kursi. Selain itu juga masih banyak kursi yang bergaya Renaissance dewasa ini. Mungkin itu aja. Oke, teman-teman, mungkin sekian video presentasi saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Jika bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya nanti di kelas atau ketemu baru bertanya. Tapi kalau emang tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Mungkin udah cukup dari saya. Sekian dan terima kasih.